Saudara, saling serang antara Amerika Serikat dan Iran semakin panas. Minggu pagi, AS kembali membombardir Iran, buntut Teheran menyerang kapal di Selat Hormuz. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengerahkan jet tempurnya dalam serangan ketiga dalam pekan ini. Militer AS mengungkap telah menghantam sekitar 140 target dalam serangan tersebut. AS mengklaim serangan ini jauh lebih banyak daripada 2 putaran terakhir. Lokasi rudal, drone, amunisi, peralatan komunikasi, dan aset Iran lainnya jadi target serangan terbaru Amerika Serikat. Sabtu lalu, militer AS juga menyerang Iran setelah kapal kontainer berbendera Siprus diserang saat melintas di Selat Hormuz. Warga lokal Iran melaporkan beberapa suara ledakan di beberapa bagian provinsi Bushehr pada Sabtu pagi. Ledakan juga dilaporkan terjadi di kota As-Sayluyeh dan Bandar Deir di Iran Selatan. Sebelumnya Presiden Donald Trump menyatakan telah menyiagakan 1.000 rudal untuk menyerang Iran. Di sisi lain, Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC merilis rekaman serangan ke Pangkalan Udara Pangeran Hassan di Yordania. Dalam video yang dirilis pada hari Minggu ini, Iran meluncurkan rudal-rudal balistik sebagai respons serangan AS ke situs pesisir dan menara komunikasi di Iran Selatan. Menurut Iran, AS mencoba menekan pemerintah Kesultanan Oman untuk menghasut menciptakan koridor ilegal di Selat Hormuz, tepatnya di bagian selatan. Kini militer Iran, IRGC, telah menutup Selat Hormuz sampai pemberitahuan lebih lanjut. IRGC menekankan tidak ada kapal diizinkan lewat sampai intervensi Amerika Serikat berakhir. Dari wilayah Iran Selatan, IRGC juga meluncurkan serangan pesawat tak berawak atau drone ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Drone Angkatan Darat Iran menargetkan sistem pertahanan udara, Patriot, gudang amunisi, dan pangkalan militer Amerika di wilayah Teluk. Fasilitas komunikasi militer AS dan radar di Bahrain menjadi sasaran dalam gelombang serangan terpisah. Iran juga memperingatkan AS untuk tanggung jawab atas ketidakstabilan di kawasan dan berjanji memberikan respons lebih keras jika serangan AS terus berlanjut. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei bersumpah bahwa rakyat Iran akan terus membalas dendam atas kematian ayahnya Ali Khamenei dan pejabat lainnya. Pernyataan Mojtaba tersebut disampaikan oleh kantor penyiaran Islam IRIB usai rangkaian pemakaman ayahnya. Mojtaba memastikan balas dendam ini jadi kehendak bangsa Iran dan harus dilaksanakan. عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی آبرو بگیریم. این انتقام خواست ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. Dan kita bahas dinamika perang AS dan Iran yang kembali saling serang dan kian panas bersama peneliti senior dan Direktur Hubungan Eksternal dari Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri. Selamat malam Mbak Aisyah. Selamat malam Mas Radi, senang bisa berada di sini. Ya, Mbak Aisyah, lagi-lagi saling serang. Kini Selat Hormuz ditutup lagi.
Akankah AS merespons dengan ikut blokade seperti sebelumnya kira-kira? Dan apa tanda-tandanya? Ya, saya rasa ini dibandingkan dengan Memorandum of Understanding, bisa kita bilang bahwa ini MOU ini adalah Memorandum of Uncertainty ya. Karena sampai saat ini kita lihat ini kembali lagi tensinya meningkat di antara Amerika Serikat dan Iran. Jadi memang akar dari konflik yang kita lihat saat ini itu terjadi sebenarnya karena ada perbedaan interpretasi di antara Iran dengan Amerika Serikat terkait poin kelima di dalam MOU yang ditandatangani di tanggal 19 April kemarin. Nah, kita lihat di sini sebenarnya di dalam MOU-nya itu kan dikatakan bahwa Iran ini akan membuka Selat Hormuz dan kemudian melakukan ya pembebasan biaya tarif di Selat Hormuz selama 60 hari sampai ada pembicaraan selanjutnya. Nah, permasalahannya hal ini diinterpretasikan oleh Amerika Serikat sebagai pembukaan total. Jadi saat ini kita lihat ini ada 3 jalur yang sebenarnya ada di Selat Hormuz. Yang pertama ini adalah jalur internasional ya yang menjadi jalur tradisional di Selat Hormuz. Yang kedua ini adalah jalur melalui rute utara yang ditetapkan oleh Iran dan ini diinterpretasikan sebagai Iran sebagai jalur resmi ya yang berkoordinasi dengan ketat dengan pemerintah Iran untuk bisa melewati hal tersebut. Nah, lalu kemudian yang ketiga ini adalah jalur yang ditetapkan oleh Amerika Serikat. Nah, kenapa kemudian kita melihat ada serangan-serangan terhadap kapal komersil? Ini karena kapal-kapal yang kemudian dari Singapura lalu kemudian Cyprus dia melalui jalur Amerika Serikat ini. Dan Iran tentu saja melihat Selat Hormuz ini sebagai salah satu bargaining chips utama yang mereka miliki dan ini merupakan sebuah formula yang mereka temukan untuk bisa menekan global economy. Tentu saja mereka tidak akan melepaskan kontrol atas Selat Hormuz. Oleh karena itu sebenarnya yang ingin dilakukan Iran adalah menekankan ya bahwa Iran sampai saat ini masih memiliki kontrol penuh atas Selat Hormuz serta kedudukan yang kemudian harus dipertimbangkan di sana. Karena meskipun Amerika Serikat sampai hari ini sudah mengatakan bahwa ya dari segi angkatan laut Iran ini sudah hancur, tidak punya kapasitas, tetapi sebenarnya mereka masih memiliki capability untuk bisa melakukan serangan. Coastal defense-nya masih berjalan dan kemudian mereka juga bahkan memiliki kekuatan drones ya untuk bisa mensupport hal tersebut. Nah, ini kan membuat keadaannya kemudian semakin menegang saat ini. Oke. Dari defense mechanism Iran yang sudah dijelaskan tadi Mbak Aisyah, pada titik ini kira-kira seberapa besar potensi armada Amerika Serikat mengarah atau bahkan dengan secara tiba-tiba sudah berada di kawasan Teluk? Ya, saya kira seperti ini. Sejak kemudian MOU yang ditandatangani, memang Amerika Serikat ini kan sudah bertahap ya, dia menarik kembali sebenarnya pasukan-pasukan yang ditempatkan di kawasan tersebut. Karena menurut War Power Resolutions yang sudah ditandatangani oleh Kongres, Amerika Serikat ini harus dalam 60 hari itu menarik kembali. Kalaupun misalnya tidak memungkinkan, ada waktu tambahan sekitar 30 hari. Yang berarti dalam total waktu 90 hari, armada Amerika Serikat seharusnya sudah tidak berada lagi di kawasan tersebut. Nah, kita lihat sekarang di sini sebenarnya ya Amerika Serikat itu mengatakan bahwa mereka sudah memiliki 1.000 misal dan lain-lain, tetapi harus dipertimbangkan bahwa 1.000 misal itu juga tidak semuanya sebenarnya itu harus dikeluarkan untuk kemudian kepentingan di Timur Tengah. Karena Amerika Serikat sekarang ini harus menggantikan apa yang kemudian kosong kemarin ditarik ya dari THAAD system yang ada di kemudian Korea Selatan. Lalu kemudian kita juga bicara tentang bagaimana AS ini sampai hari ini masih mensuplai misil untuk dikirimkan ke Ukraina. Jadi saya kira sebenarnya ini merupakan sebuah retorika yang disebutkan oleh Amerika Serikat ya terkait bagaimana Amerika Serikat memiliki dominasi di sana. Jadi saya rasa sebenarnya meskipun AS sekarang masih memiliki standing position, tetapi ini bukan dalam waktu yang lama ya. Kalau misalnya seandainya taruhlah Amerika Serikat sampai hari ini nanti kita lihat masih berada di sana dan terus konfliknya ini meningkat, saya kira sebenarnya ini harus ada lobby-lobby yang cukup kuat dari Donald Trump khususnya untuk meyakinkan Kongres terkait bagaimana ya War Power Resolutions ini tidak diterapkan. Masalahnya kalaupun Trump memveto, saya kira konsekuensinya akan sangat besar untuk popularitas dari Republikan nantinya. Ya. Terakhir bicara soal pernyataan Mojtaba Khamenei yang bersumpah katanya akan membalaskan dendam kematian ayahnya. Ini kira-kira eskalasinya sejauh mana dari dampak pernyataan ini? Apakah dengan cukup menutup Selat Hormuz atau jangan-jangan akan ada eskalasi yang lebih besar lagi? Sejauh ini kalau kita lihat ya, apa yang kemudian dilakukan, Selat Hormuz ini menjadi salah satu tekanan utama yang bisa dilakukan oleh Iran. Kenapa? Karena ketika Amerika Serikat berani melakukan sesuatu dan berani melakukan penaikan tangga eskalasi lagi, yang pertama kali kemudian ditutup oleh Iran itu pasti adalah Selat Hormuz. Karena Iran tahu betul kalau Selat Hormuz ditutup, ya yang sakit tidak hanya Amerika Serikat, tetapi seluruh dunia, sehingga keadaan kembali ke square zero gitu. Nah, tetapi di sini Iran ini melakukan posisi yang sifatnya adalah retaliatory. Jadi
Iran kemarin juga tidak menyerang sebenarnya kapal Amerika Serikat, tetapi yang menyerang Iran itu kan sebenarnya AS terlebih dahulu melalui serangan ke Qasem Island, lalu kemudian kita tahu ke Bandar Abbas, Asaluyah dan lain-lain gitu ya. Dan itu merupakan kayak titik-titik strategis untuk Iran. Saya rasa di sini yang ingin dilakukan Amerika Serikat adalah menghilangkan kapasitas Iran untuk bisa bertahan ya di dalam asymmetric warfare melalui strategi atribusi yang ditetapkan oleh Iran. Jadi kemarin kita lihat target-targetnya ini kembali lagi ke fasilitas-fasilitas sipil gitu ya dibandingkan dengan fasilitas militer. Nah, saya rasa sebenarnya di sini Iran ya dia akan tetap kemudian bertahan di sini dan bagaimanapun caranya Iran ini akan berusaha untuk bisa ya melakukan serangan yang 1 kali lipat dibandingkan apa yang sudah diimplikasikan oleh Amerika Serikat ke wilayah Iran sendiri. Yang saya garis bawahi dari diskusi kita malam hari ini, alih-alih Memorandum of Understanding seperti Anda bilang, sekarang ada Memorandum of Uncertainty. Yang ini justru harus dihindari untuk menurunkan eskalasi yang ada di Timur Tengah, terutama di kawasan Iran dan sekitarnya. Terima kasih peneliti senior dan Direktur Hubungan Eksternal dari Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri telah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi Mbak Aisyah, selamat malam. Terima kasih Mas Radhi, selamat malam.